cover. Sensei, brother! Oh my God! Sensei, baby, we did it. Let's get out of here, man. No fear. One Battle After Another adalah sebuah kisah tentang luka sejarah yang tidak pernah benar-benar selesai. Film ini memperlihatkan bagaimana perjuangan politik yang lahir dari idealisme sering meninggalkan bekas yang lebih dalam daripada yang dibayangkan para pelakunya. Di balik adegan kejar-kejaran, konspirasi, dan konflik ideologi, tersimpan cerita manusia tentang rasa bersalah, kehilangan, dan kerinduan akan kehidupan yang normal. Setiap karakter bergerak dalam bayang-bayang masa lalu yang terus memanggil mereka kembali. Dari situlah, film ini berubah menjadi refleksi tentang bagaimana manusia menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan besar dalam hidupnya. Pertama, idealisme yang berubah menjadi beban sejarah. Revolusi sering lahir dari mimpi yang sangat murni. Orang-orang muda percaya bahwa dunia bisa diubah dengan keberanian dan kemarahan yang benar. Mereka berdiri melawan sistem karena merasa keadilan telah lama dikhianati. Dalam film ini, para anggota kelompok revolusioner memulai perjuangan mereka dengan keyakinan yang hampir religius. Mereka percaya bahwa pengorbanan mereka akan membuka jalan bagi dunia yang lebih baik. Namun waktu memperlihatkan wajah lain dari idealisme itu. Tahun-tahun berlalu dan semangat revolusi mulai berubah menjadi kenangan yang berat. Banyak dari mereka terpaksa hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang tidak bisa dihapus. Nama baru tidak mampu menutup sejarah lama. Setiap keputusan yang mereka buat dahulu kembali menghantui kehidupan mereka sekarang. Film ini memperlihatkan bahwa idealisme bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang konsekuensi jangka panjang. Orang-orang yang pernah berjuang demi masa depan akhirnya harus hidup dengan luka dari masa lalu. Mereka menyadari bahwa revolusi tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Kadang revolusi hanya meninggalkan cerita tentang kehilangan. Kehilangan teman, kehilangan rumah, bahkan kehilangan identitas diri. Itulah harga yang sering tidak diperhitungkan ketika perjuangan dimulai. Film ini mengajak penonton melihat bahwa sejarah pribadi tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus hidup di dalam ingatan dan pilihan hidup kita. Idealisme yang dulu terasa heroik akhirnya berubah menjadi beban sejarah yang harus dipikul sepanjang hidup. Dan dari sanalah muncul pertanyaan sunyi. Apakah semua pengorbanan itu benar-benar sepadan? Kedua, trauma yang diwariskan antar generasi. Salah satu refleksi paling menyentuh dari film ini adalah bagaimana trauma tidak berhenti pada satu generasi. Anak-anak sering mewarisi luka yang tidak pernah mereka alami secara langsung. Mereka tumbuh dalam rumah yang dipenuhi rahasia dan ketakutan yang tidak dijelaskan. Dalam cerita ini, seorang anak perempuan harus hidup dengan ayah yang selalu terlihat cemas. Ia tidak sepenuhnya memahami alasan di balik kecemasan itu. Namun ia merasakannya setiap hari dalam cara ayahnya memandang dunia. Ketakutan yang diwariskan seperti udara yang tidak terlihat tetapi selalu terasa. Generasi muda sering dipaksa memahami sejarah yang tidak pernah mereka pilih. Mereka harus menyusun kembali potongan-potongan cerita yang sengaja disembunyikan. Film ini menunjukkan bahwa masa lalu keluarga seringkali lebih kompleks daripada yang tampak. Ketika kebenaran akhirnya muncul, ia tidak hanya membawa jawaban, ia juga membawa rasa kehilangan yang baru. Anak itu menyadari bahwa hidupnya selama ini dibangun di atas rahasia. Namun di saat yang sama, ia juga mulai memahami penderitaan orang tuanya. Pemahaman itu menciptakan ruang bagi empati. Luka yang diwariskan tidak selalu harus menjadi kutukan. Kadang luka itu justru membuka jalan bagi rekonsiliasi. Film ini mengingatkan bahwa setiap generasi memiliki kesempatan untuk memutus rantai trauma. Mereka tidak harus mengulang kesalahan yang sama. Mereka bisa memilih cara baru untuk menghadapi dunia. Dan pilihan itulah yang menentukan apakah sejarah akan terus berulang atau akhirnya berubah. Ketiga, kekuasaan dan obsesi yang menghancurkan kemanusiaan. Dalam film ini, kekuasaan digambarkan sebagai sesuatu yang perlahan mengikis kemanusiaan. Orang yang terobsesi dengan kekuasaan sering mulai melihat dunia sebagai medan perang tanpa akhir. Setiap orang dianggap musuh atau alat untuk mencapai tujuan. Ideologi berubah menjadi pembenaran bagi segala tindakan.
Karakter antagonis dalam cerita ini memperlihatkan bagaimana ambisi dapat berubah menjadi obsesi yang gelap. Ia tidak lagi melihat manusia sebagai individu yang memiliki kehidupan dan perasaan. Semua orang hanya menjadi bagian dari permainan politik yang lebih besar. Film ini mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa empati selalu membawa kehancuran. Sejarah telah berkali-kali memperlihatkan hal itu, namun manusia sering lupa pada pelajaran yang sama. Ketika seseorang terlalu percaya pada ideologinya sendiri, ia mulai menganggap dirinya benar dalam segala hal. Dari situlah kekerasan sering lahir. Film ini tidak hanya mengkritik satu sisi politik, ia juga menunjukkan bahwa radikalisme dapat muncul di mana saja, baik dalam kelompok pemberontak maupun dalam institusi negara. Obsesi terhadap kemenangan sering membuat orang kehilangan kemampuan untuk melihat kemanusiaan orang lain. Ketika hal itu terjadi, konflik tidak lagi memiliki batas moral. Film ini memperlihatkan bagaimana obsesi tersebut akhirnya menghancurkan orang yang memeliharanya. Kekuasaan yang dikejar dengan cara kejam sering berakhir dengan kehancuran yang sama kejamnya. Dan dari kehancuran itu muncul pertanyaan tentang apa arti kemenangan sebenarnya. Keempat, persahabatan yang bertahan melewati waktu. Di tengah konflik dan pengkhianatan, film ini juga menampilkan kekuatan persahabatan. Persahabatan yang lahir dari perjuangan sering memiliki kedalaman yang berbeda. Orang-orang yang pernah berbagi risiko hidup dan mati memiliki ikatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tahun-tahun mungkin memisahkan mereka. Kehidupan baru mungkin membuat mereka terlihat seperti orang yang berbeda. Namun ketika bahaya datang kembali, ikatan lama itu muncul lagi. Persahabatan dalam film ini digambarkan bukan sebagai sesuatu yang sempurna. Mereka pernah berbeda pendapat, mereka pernah saling menyalahkan atas kegagalan masa lalu, tetapi kenangan tentang perjuangan bersama tetap menyatukan mereka. Film ini menunjukkan bahwa waktu tidak selalu menghancurkan hubungan manusia. Kadang waktu justru memperjelas arti hubungan itu. Teman lama menjadi pengingat tentang siapa kita dahulu. Mereka juga menjadi saksi bahwa kita pernah bermimpi besar. Di dunia yang penuh pengkhianatan, persahabatan menjadi bentuk kesetiaan yang langka. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk menghadapi dunia sendirian. Bahkan ketika revolusi gagal dan sejarah berubah arah, persahabatan tetap memiliki arti. Ia menjadi tempat terakhir di mana kepercayaan masih bisa hidup. Dalam film ini, persahabatan menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan konflik. Cahaya itu mungkin tidak besar, tetapi cukup untuk menuntun karakter kembali pada kemanusiaannya. I'm here. Not for you. Kelima, harapan generasi baru untuk mengubah arah sejarah. Pada akhirnya, film ini bukan hanya tentang masa lalu. Ia juga berbicara tentang masa depan yang belum ditentukan. Generasi baru muncul dengan perspektif yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tidak sepenuhnya terbebani oleh ideologi lama. Mereka melihat dunia dengan pertanyaan yang lebih terbuka. Dalam cerita ini, karakter muda mulai memahami sejarah keluarganya yang rumit. Ia tidak menolak masa lalu itu sepenuhnya, tetapi ia juga tidak ingin hidup di bawah bayang-bayangnya selamanya. Film ini menggambarkan proses menemukan identitas di tengah warisan konflik. Generasi baru harus menentukan apa yang akan mereka lakukan dengan sejarah yang mereka terima. Mereka bisa mengulang siklus kebencian, atau mereka bisa memilih jalan yang lebih bijaksana. Pilihan itu tidak pernah mudah, namun disitulah harapan muncul. Generasi baru memiliki kesempatan untuk melihat dunia dengan mata yang lebih cerah. Mereka tidak harus memandang musuh dengan kebencian yang sama seperti generasi sebelumnya. Mereka bisa mencari cara baru untuk memperjuangkan keadilan. Film ini menutup refleksi tematiknya dengan gagasan bahwa sejarah bukan takdir yang mutlak. Ia adalah rangkaian pilihan yang terus dibuat oleh manusia. Dan setiap generasi memiliki kesempatan untuk menulis bab yang berbeda. Pada akhirnya, One Battle After Another adalah kisah tentang manusia yang berusaha berdamai dengan masa lalunya. Film ini memperlihatkan bahwa sejarah tidak hanya hidup di dalam buku atau pidato politik, tetapi juga dalam hati orang-orang yang pernah mengalaminya. Setiap karakter membawa luka yang berbeda, namun mereka semua dipersatukan oleh satu kenyataan bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Dari konflik revolusioner hingga hubungan keluarga yang rapuh, cerita ini menggambarkan perjalanan panjang menuju pemahaman. Penonton diajak melihat bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan musuh di medan perang. Kadang keberanian yang terbesar adalah menghadapi kebenaran tentang diri sendiri.
Film ini juga mengingatkan bahwa idealisme yang besar harus disertai dengan kebijaksanaan yang dalam. Tanpa itu, perjuangan bisa berubah menjadi lingkaran konflik yang tidak pernah selesai. Di tengah semua kekerasan dan pengkhianatan, kisah ini tetap menyimpan harapan. Harapan bahwa manusia mampu belajar dari kesalahan sejarahnya. Harapan bahwa generasi baru dapat melihat dunia dengan mata yang lebih cerah. Dan harapan bahwa luka yang diwariskan dapat berubah menjadi pelajaran, bukan kutukan. Pada akhirnya, setiap pertempuran dalam hidup manusia bukan hanya tentang menang atau kalah. Ia adalah tentang bagaimana kita tetap mempertahankan kemanusiaan kita di tengah kekacauan. Itulah pesan paling sunyi namun paling kuat dari film ini. Sebuah pengingat bahwa setelah satu pertempuran selesai, kehidupan selalu menunggu kita dengan pertempuran yang lain. You want to go read it alone? Go ahead. Will you try and change the world like I did? Every single day. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. I won't.